Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Nur Awalia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem uropoetika. Jadi ikuti aku terus ya. Kalian tahu nggak sih sistem uropoetika itu apa? Jadi, sistem uropoetika berperan penting dalam melakukan ekskresi dan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan cairan. Organ uropoetika sendiri merupakan organ yang membentuk dan mengeluarkan urin. Untuk fungsi sistem uropoetika sendiri sebagai ekskresi urin, kelenjar endokrin, hormon renin, dan mengatur cairan tubuh dan ion. Organ uropoetika terdiri dari ren, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ren atau ginjal terdapat sepasang, bentuknya seperti buncis berwarna merah kecoklatan, ditutupi lapisan tipis dan licin yaitu kapsul fibromuskular, mudah dilepaskan pada keadaan normal. Panjangnya sendiri 11-13 cm. Ren atau ginjal sinistra lebih panjang dan lebih besar daripada yang dekstra. Ren terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Untuk struktur ren sendiri atau ginjal terdapat 4, yaitu kapsul, korteks, medula, dan pelvis. Nefron dalam ren. Jadi, nefron merupakan suatu unit fungsional di mana setiap ginjal memiliki 1 juta nefron. Untuk tipe-tipe nefron, yang pertama ada nefron kortikal, terletak di bagian korteks ginjal. Sebagian besar nefron termasuk dalam tipe ini. Yang kedua ada nefron juxtamedular, terletak di bagian medula ginjal. Ureter merupakan bagian organ uropoetika yang dilalui urin dari ren menuju vesika urinaria. Panjang ureter sendiri 28-34 cm, kanan lebih pendek 1 cm daripada yang kiri, diameternya 1 mm sampai 1 cm. Nah, untuk struktur dinding ureter sendiri terdiri dari 3 lapis. Yang pertama ada tunika fibrosa atau tunika adventitia, yang kedua ada tunika muscularis, yang ketiga ada tunika mucosa. Vesika urinaria merupakan bagian organ uropoetika yang membentuk kantong muskulomembranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Letaknya sendiri di capum pelvicum di bagian dorsal. Untuk laki-laki di ventral rectum, sedangkan untuk wanita di ventral uterus dan vagina. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Fungsinya mengeluarkan air kemih dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra pada pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa dan menembus tulang pubis ke bagian penis. Digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Uretra pada pria lebih panjang dari wanita dan terdiri dari uretra pars prostatica, uretra pars membranosa, uretra pars cavernosa. Lapisan uretra pria terdiri dari lapisan mukosa dan lapisan submukosa. Uretra pada wanita terletak di belakang simplicis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, hanya berfungsi sebagai tempat penyaluran urin ke bagian luar tubuh. Nah, lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunika muscularis, lapisan spongiosa, dan lapisan mukosa. Urin sendiri terbentuk dalam 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, sekresi atau pengeluaran. Sifat fisis air kemih terdiri dari yang pertama, jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc tergantung dari pemasukan atau faktor lainnya. Yang kedua, warnanya bening kuning muda tergantung dari kepekaan diet, obat-obatan atau yang lainnya. Baunya khas, air kemih
Bila dibiarkan, maka akan berbau amoniak. Berat jenisnya 1,015 sampai 1,020. Reaksinya asam. Untuk pH-nya sendiri 4,5, bisa menjadi alkalis tergantung daripada diet. Untuk komposisi air kemih, yang pertama air kira-kira 95 sampai 96%, yang kedua ada larutan 4%, larutan organik dan anorganik, yang ketiga ada pigmen, terdapat bilirubin dan urobilin, yang keempat ada toksin.